kesetiaan itu, ya, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani itu bahasa asli kitab Perjanjian Baru. Saudara, setia itu artinya ada 3 hal. Yang pertama itu keyakinan penuh kepada Tuhan, ya, taat menjalankan tanggung jawab dalam segala situasi, dan yang ketiga itu dapat dipercaya dan diandalkan, ya. Jadi inilah 3 pengertian kesetiaan. Yang mana kalau saudara perhatikan khususnya pada bagian pertama, ya, kesetiaan itu adalah keyakinan penuh kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat saudara bahwa memang kalau kita ngomong soal kesetiaan, kesetiaan itu sangat erat kaitannya dengan iman. Makanya kan kalau tadi kita melihat di slide judulnya gitu kan, ya, kata kesetiaan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kan adalah faithfulness, dan faith kita tahu adalah iman, ya. Nah, tapi kita tahu juga saudara bahwa kalau kita ngomong tentang iman, iman tanpa perbuatan itu kan pada hakikatnya adalah mati, ya saudara. Nah, demikian juga kalau kita ngomong soal kesetiaan. Saudara, ketika kita ngomong tentang kesetiaan, kesetiaan itu bukan merupakan komitmen yang pasif, ya. Tetapi selayaknya kita wujudkan di dalam sebuah tindakan yang aktif, terwujud di dalam tindakan kita. Itulah mengapa saudara, Allah sendiri Tuhan kita sudah memberikan teladan kesetiaan itu kepada kita. Saudara, kalau kita ngomong soal kesetiaan, apalagi kesetiaannya Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak berdasar pada apa yang kita lakukan, enggak saudara. Kita menyakiti Tuhan, kita mungkin menolak Tuhan, kita marah sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu setia untuk fokus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagiannya apa? Ya mengasihi kita, memelihara kita. Dia fokus untuk melakukan itu karena itu adalah bentuk komitmennya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, ya, saudara, lemah lembut ternyata artinya adalah rendah hati, terbuka pada pimpinan Tuhan, dan juga mau diajar, ya. Saudara perhatikan nggak, ada nggak kira-kira yang tadi saya sampaikan, lemah lembut tuh tutur katanya santun, suka tersenyum, ya. Ternyata saudara kalau kita lihat di sini tidak ada. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita ngomong lemah lembut dari sisi Alkitabiah, lemah lembut itu tidak pertama-tama berbicara soal tampilan luar. Oh, ngomongnya halus, suka tersenyum. Bukan pertama-tama soal itu saudara. Tapi lemah lembut itu justru berbicara soal sikap hati. Ya, sikap hati yang seperti apa? Ya sikap hati yang ini, yang rendah hati, yang mau dipimpin Tuhan, yang mau belajar, yang mau dikoreksi, gitu ya. Lemah lembut itu tidak sama dengan orang yang mohon maaf, klemer-klemer, gitu ya. Tapi justru saudara, lemah lembut itu merupakan kekuatan. Lemah lembut itu justru adalah orang yang kuat. Dia bisa menyatakan kasih, dia bisa menyatakan kebenaran dengan cara yang tepat, pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan demi tujuan yang benar. Saudara, penguasaan diri, ya, atau ekrateria bahasa Yunaninya, itu adalah kemampuan untuk menahan atau mengontrol diri kita dari godaan-godaan. Godaan-godaan apa? Godaan yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Nah, kalau saya boleh mengibaratkan saudara, pengendalian diri itu kalau kayak keyboard komputer, ya. Atau mungkin kalau kita yang suka main game anak-anak muda, pengendalian diri itu kayak ibarat tombol pause. Ya, berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Pikirkan dulu sebelum kita bertindak. Tanyakan dulu kepada Tuhan, Tuhan,
di situasi ini apa ya yang Tuhan ingin untuk saya lakukan, ya. Dan ini penting saudara, karena kadang-kadang kita nih nggak pakai pause di hidup kita, terabas aja begitu ya. Kita seringkali saudara melewatkan momen untuk pause, untuk jeda sejenak, untuk tanya sama Tuhan sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita ngomong, sebelum kita berlaku. Kita tuh cenderung menjadi orang yang reaktif saudara. Bukan hanya saudara, saya pun juga demikian. Ya, hanya melakukan sesuatu itu karena spontan aja. Ya karena saya marah, ya udah aku tak marah, meluapkan emosiku, begitu ya. Lalu ketika kita marah menyakiti orang lain, maaf ya, aku tadi nggak sengaja, aku tadi nggak mikir dulu, aku nggak sadar loh, aku hilaf dan lain sebagainya, saudara. Aku nyesel, ya tapi nggak tahu besok-besok dilakuin lagi atau enggak, gitu ya. Saudara, penting banget buat punya pengendalian diri. Karena begini saudara, kalau kita tidak punya pengendalian diri, percuma saudara kita ngomong soal karakter buah roh yang tadi. Bahkan yang 2 sesi sebelumnya. Kenapa begitu? Bukan saya ingin mengatakan bahwa karakter yang lain itu tidak lebih penting daripada pengendalian diri. Bukan itu saudara. Tetapi begini, saudara, tanpa pengendalian diri, kalau kita nggak pernah kasih ruang untuk tanya sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, percaya deh saudara, tindakan dan perkataan kita itu nggak akan pernah menyatakan sifat-sifat Allah yang tercermin di dalam buah roh. Tapi justru hidup kita hanya akan menghasilkan kekacauan, kegaduhan, gitu ya. Ini yang tadi kita baca saudara dalam Amsal 25 ayat 28. Katanya kan orang yang gak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, di zaman dulu tembok kota itu menjadi salah satu alat pertahanan yang vital untuk menjaga keamanan kota itu, khususnya dari serangan musuh. Nah sehingga kalau tembok itu roboh, maka musuh akan dengan mudah bisa menyerang kota itu dan mengobrak-abrik, menghancurkan kota itu. Nah ya seperti itulah orang kalau nggak punya pengendalian diri, hidupnya hancur, perilakunya bobrok, ya. Sebegitu pentingnya saudara untuk punya pengendalian diri. Jadi ayo saudara, kita buat sebuah komitmen untuk terus mendengar suara Tuhan, untuk minta Tuhan itu menuntun dan mengendalikan kehidupan kita.